Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Santia, NIM 2001010100. Di sini saya ingin video ini adalah tugas untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diajar oleh Bapak Suyadi SIMM. Di sini saya ingin menjelaskan tentang karakteristik negara berkembang dan karakteristik negara maju serta contoh-contoh negara berkembang dan contoh-contoh negara maju. Apa saja sih negara maju dan negara berkembang? Nah, jadi siapa nih yang nanti lulus SMA atau lulus kuliah mau lanjut ke luar negeri, atau salah satunya adalah negara Inggris ya kan? Negara Inggris itu terkenal sebagai negara maju. Kenapa? Karena kemajuannya di bidang pengetahuan dan teknologi. Banyak juga universitas yang bertaraf internasional berumur ratusan tahun yang ada di sana, seperti ada Oxford dan Cambridge. Selain itu, ilmuwan pun banyak juga yang terkenal di sana, seperti contohnya James Watt, penemu mesin uap, dan Nigel Faraday, penemu dinamo. Coba deh, kamu bisa nggak sebutin ilmuwan siapa aja yang berasal dari negara ini? Sebutin ya. Selain ada negara maju, ada juga negara yang disebut sebagai negara berkembang. Negara-negara tersebut diberi istilah dengan negara maju dan negara berkembang. Bukan tanpa alasan, ada beberapa indikator yang menjadikan dasar untuk pengelompokan negara-negara tersebut. Sebelumnya, kita bahas dulu ya, apa sih negara maju dan negara berkembang? Oke, jadi tolak ukur kemajuan negara dapat dilihat dari keberhasilan dalam proses pembangunannya. Pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan sarana fisik yang meliputi sarana dan prasarana pemerintah seperti jalan, jembatan, pasar, pertanian, dan irigasi. Sedangkan pembangunan non-fisik merupakan pembangunan mental dan psikologi seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan segala hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia itu sendiri. Jadi, suatu negara dapat disebut sebagai negara maju jika ekonomi di negara tersebut merata, standar. Standar hidupnya relatif tinggi dan teknologi yang digunakan berstandar canggih. Sementara itu, negara berkembang adalah negara yang kesejahteraan materinya masih di taraf rendah. Nah, sekarang kita lihat indikator apa saja yang dijadikan dasar untuk pengelompokan negara menjadi negara maju dan negara berkembang. Jadi, setiap negara itu mempunyai indikator seperti pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, kesempatan kerja, mata pencarian, tingkat kesehatan, pendapatan per kapita, dan penguasaan teknologi. Bagaimana sih cara kita membedakannya? Setiap indikator pada negara maju akan berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang berkembang. Misalnya, tingkat pendidikan di negara maju itu tinggi, tapi di negara berkembang tingkat pendidikannya itu rendah. Hal ini dapat dibedakan juga dari sistem pendidikannya, misalnya di Jepang dan di Indonesia. Di Jepang, tahun ajaran baru, sekolah, dan perkuliahan dimulai pada tanggal 1 April, bertepatan dengan fenomena mekarnya bunga sakura. Wah, keren banget ya tuh. Hal ini dipercaya bisa menambah semangat anak-anak untuk sekolah dan kuliah. Coba deh, kamu bayangin deh, lagi berangkat ke sekolah nih, pemandangan itu penuh dengan bunga sakura yang sedang mekar. Bagus banget nggak? Bagus banget dong tentunya. Kalau di Indonesia, mau panas, tarik, dan hujan deras, sekolah dan kuliahan harus tetap berjalan. Maksudnya, tidak ada musim tertentu untuk memulai tahun ajaran baru. Paling seru sih kalau pas musim hujan ya nggak? Pemandangannya itu pasti warna-warni, bukan karena bunga-bunga sedang mekar, tapi karena orang-orang pada pakai jas hujan. Oke, jadi perbedaan negara maju dan negara berkembang nggak hanya di pendidikan saja, begitu pula dengan indikator-indikator lain. Untuk lebih mudahnya, mari kita lihat ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Negara maju memiliki ciri-ciri seperti memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, keamanan sudah terjaminnya kesehatan,
kecilnya angka pengangguran, menguasai iptek, tingkat ekspor lebih tinggi dibanding impor. Sedangkan suatu negara yang dikatakan berkembang itu memiliki ciri-ciri: satu, pendapatan per tahun yang cenderung rendah, keamanan tidak terjamin, fasilitas kesehatan minim, perkembangan penduduk tidak terkendali, besarnya angka pengangguran, dan impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Seperti contoh ya, negara berkembang itu negara berkembang, pendapatan per tahun cenderung lebih rendah. Mengapa? Pendapatan per tahun di negara berkembang tidak sebesar negara maju karena masih tingginya angka pengangguran. Nah, yang kedua adalah keamanannya tidak terjamin. Tidak seperti di negara maju, keamanan di negara berkembang masih sangat minim dan tidak layak. Oleh karena itu, angka kriminalitas di negara maju juga masih tergolong tinggi. Yang ketiga itu fasilitas kesehatan yang minim. Fasilitas kesehatan di negara berkembang juga tergolong minim. Belum banyaknya fasilitas kesehatan yang layak pakai, penyebabkan penduduk di negara berkembang lebih rentan terserang penyakit. Oleh karena itu, angka kematian di negara berkembang juga lebih besar dibandingkan dengan negara yang maju, yang kemudian mengakibatkan rendahnya angka harapan hidup. Yang keempat, ada perkembangan penduduk tidak terkendali. Negara berkembang mempunyai jumlah rata-rata penduduk yang sangat besar dibanding negara maju. Karena tidak terkendalinya perkembangan penduduk, hal ini juga merupakan akibat dari minimnya edukasi dan fasilitas kesehatan. Yang kelima, ada besarnya angka pengangguran. Di negara berkembang, angka pengangguran masih tergolong tinggi karena lowongan pekerjaan yang tersedia masih belum tersebar secara merata. Selain itu, tingkat pendidikan yang kurang merata juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan besarnya angka pengangguran. Yang terakhir itu, impor lebih tinggi dibandingkan ekspor, dikarenakan rendahnya pengelolaan SDA dan SDM negara berkembang lebih sering membeli barang dari luar negeri dibandingkan mengekspornya. Oke, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari negara maju. Nah, negara maju itu memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Negara yang maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi tiap tahunnya. Dengan demikian, pendapatan per kapita yang tinggi, nilai ekonomi negara tersebut akan mendongkrak. Oleh karena itu, jumlah kemiskinan bisa diatasi. Dan selanjutnya itu ada keamanan sudah terjamin. Tingkat keamanan negara maju sudah lebih terjamin jika dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini juga merupakan efek samping dari canggihnya teknologi di negara maju. Dengan teknologi yang canggih, fasilitas keamanan dan teknologi persenjataan juga turut berkembang menjadi lebih baik. Selanjutnya adanya terjaminnya kesehatan. Selain terjaminnya keamanan, kesehatan, ada sebuah negara maju sudah terjamin. Hal ini ditandai dengan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit dan petugas medis yang berlatih dan handal. Oleh karena itu, angka kematian pada negara maju bisa ditekan dan harapan hidup penduduknya bisa lebih tinggi. Selain itu, dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, perkembangan penduduk di negara maju juga bisa terkontrol. Selanjutnya itu ada kecilnya angka pengangguran. Di negara maju, angka pengangguran tergolong kecil karena setiap penduduknya bisa mendapatkan pekerjaan. Yang kelima, ada penguasaan iptek. Penduduk negara maju cenderung sudah sangat menguasai iptek. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga bisa menggunakan teknologi canggih dan alat modern untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada tingkat ekspor lebih tinggi dibandingkan tingkat impor. Tingkat ekspor di negara maju lebih tinggi dibandingkan tingkat impor karena unggulnya SDM dan teknologi yang dimiliki. Ada beberapa contoh negara maju. Yang pertama itu ada Jepang. Jepang dapat dikategorikan sebagai negara maju karena Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai. Selain itu, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat 4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia. Keunggulan Jepang adalah
1. Orang Jepang tangguh akan pendirian. 2. Negara Jepang maju. 3. Orangnya sopan. 4. Teknologinya canggih. Kelemahan Jepang juga ada. Apabila dia merasa terlecehkan, dia akan bunuh diri. Dan yang kedua, bila gagal, terus maju. Yang ketiga, lebih mementingkan duniawi. Jepang adalah negara kepulauan yang berbatasan dengan Rusia dan Korea. Gunung Fuji adalah gunung tertinggi di Jepang. Terdapat pohon bunga sakura yang bermekaran pada musim semi. Banyak perusahaan produksi anime dan manga. Sungai Shinano adalah sungai terpanjang di Jepang. Jepang adalah termasuk negara yang maju dalam bidang teknologi dan komunikasi serta industri. Terus yang kemudian itu ada Singapura. Nama resmi Republik Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung, Malaya, 173 km, 85 mil di utara. Khatulistiwa Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara. Dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Letak Singapura sangat strategis karena terletak di jalur silang pelayaran internasional. Letak geografis Singapura adalah 1 derajat 22 N 103 derajat 48 In di sebelah barat dan utara perbatasan dengan Selat Johor, Malaysia di sebelah timur dan selatan dengan selatan Singapura di Indonesia. Keunggulan dari Singapura apa sih? Keunggulannya itu ada memiliki bidang industri dan jasa yang sangat maju, merupakan pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang modern, memiliki wilayah yang strategis kepada politik dan keamanan yang stabil, pendapatan per kapita yang tinggi, produk domestik bruto (PDB) per kapita Singapura dilaporkan sebesar 59,89 US dollar dan pada 2020. Rekor ini turun dibandingkan sebelumnya yaitu 65,641 USA untuk 2019. Negara Singapura memiliki kekurangan juga. Negara yang terlalu kecil sehingga negara itu tidak dapat mengembangkan SDA yang ada di sekitar wilayah Singapura. Sementara kelebihannya, negara Singapura adalah negara yang berada di dalam jalur perdagangan internasional yang sangat bisa menguntungkan negara tersebut. Yang ketiga itu ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklarifikasikan sebagai negara maju. Brunei memiliki ladang minyak bumi dan gas alam yang luas dan memiliki tingkat kemakmuran penduduk yang tinggi. Brunei Darussalam atau Brunei, nama resmi negara Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini memiliki wilayah seluas 5,765 km yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Lautan Tiongkok Selatan. Kelebihan negara ini adalah negara bebas pajak, harga BBM murah, pemerintah yang kuat, ekonomi yang stabil, dan tingkat kesejahteraan rendah. Pemandangan bawah laut sungai sangat indah dan biota laut sangat besar, tapi juga mempunyai kekurangan dong. Luas wilayah Brunei Darussalam itu sangat kecil, banyak perbatasan negara seperti Indonesia dan Malaysia. Yang keempat ada Korea Selatan. Korea Selatan memiliki catatan ekspor dan impor yang memuaskan. Nilai ekspornya merupakan terbesar ke-8 di dunia. Kesuksesan ekonomi Korea Selatan dicapai pada akhir 1980-an ketika PDB berkembang dari rata-rata 8% per tahun pada tahun 1962 menjadi 230 miliar pada 1989.
Republik Korea atau biasa dikenal sebagai Korea Selatan atau Korsel adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Di sebelah utara, Republik Korea berbataskan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Kelebihan Korea Selatan adalah memiliki ekonomi pasar dan menempati urutan ke-15 berdasarkan PDB. Sebagai salah satu dari 4 mancan Asia Timur, Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor impor yang memukau. Nilai ekspor merupakan terbesar ke-8 di dunia, sementara nilai impor yang terbesar ke-11. Kebudayaan Korea Selatan terutama seni, suara, dan sinema maju. Di Indonesia saat ini banyak orang cenderung gandrung dengan artis-artis Korea Selatan dan suka nyanyi Korea Selatan. Bahkan makanan favorit Korea, kimchi, juga makanan lainnya sudah banyak dijual di Indonesia. Kekurangan Korea Selatan, orang Korea Selatan bertemperamen tinggi, kasar, sehingga untuk mendisiplinkan orang asing sering dengan bicara yang sangat keras seperti orang marah. Ekonomi dikuasai oleh cengbol atau konglomerat ala Korsel. Di antara cengbol tersebut yang sekarang mendominasi aktivitas perekonomian Korsel adalah Hyundai, Samsung, Daewoo, dan LG Group. Beberapa pimpinan cengbol melakukan kecurangan pajak. Jadi itu kelemahannya juga itu orang Korea Selatan sulit untuk tidak begitu mau bergaul dengan bangsa lain. Contohnya, X-Prime Korea Selatan tidak bergaul dengan baik dengan masyarakat sekitarnya. Sangat disayangkan ya. Selanjutnya itu ada Israel. Pada tahun 2007, Israel memiliki produk domestik bruto ke-44 terbesar dan pendapatan per kapita ke-22 terbesar. Berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja di dunia, perkembangan ekonomi disertai dengan kemakmuran masyarakatnya menjadikan Israel salah satu negara maju. Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan gurun pasir Sinai. Selain itu, dikelilingi pula dua daerah otoritas nasional Palestina, jalur Gaza, dan tepi barat. Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan salah satu negara Yahudi di dunia. Kelebihan negara Israel itu warganya lebih religius karena kemuliaan individu dilihat dari tingkat keimanannya minim terjadi konflik karena hidup berlandaskan nilai-nilai agama. Yang menentang pertikaian lebih menyatu karena satu agama. Kekurangan negara Israel adalah adanya pemaksaan untuk beragama. Orang yang menganut agama lain tidak bisa. Kelebihannya yaitu dapat membangun negara lebih maju, akan tetapi ada kekurangannya yaitu fanatik terhadap Talmud. Talmud itu adalah catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Kemudian nih setelah itu kan tadi 5 contoh negara maju. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga 5 contoh negara berkembang. Yang pertama itu tentunya ada Indonesia. Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil dengan terus mengalami pertumbuhan. Namun demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan masih merupakan tugas Indonesia untuk membenahi. Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Indonesia disebut juga dengan Negara Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kelebihan negara Indonesia sendiri adalah Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia
yang terdiri dari 17.504 pulau. Di sini juga ada 3 dari 6 pulau terbesar di dunia, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93.000 km kubik. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Negara dengan bahasa daerah yang terbanyak, yaitu 583 bahasa, dan diletakkan dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia. Tapi Indonesia juga punya kekurangan. Indonesia adalah negara pertama yang pernah keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pulau Jawa adalah pulau terdapat di dunia. Indonesia menjadi negara nomor 16 penghasilan gas terbesar di dunia. Konsumsi gas Indonesia sendiri hanya 35% dari produksinya. Sedangkan untuk BBM, konsumsi terbesar daripada produksinya. Konsumsi yang besar ini terutama oleh penggunaan kendaraan bermotor. Indonesia merupakan negara urutan nomor 6 dalam mencemari air. Sangat sayang sekali ya, padahal Indonesia adalah negara yang sangat bagus. Yang kedua adalah India. India memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang rendah, meskipun pertumbuhan dalam industri teknologi informasi telah berkembang. Namun, 1/4 penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kelebihan negara India ini merupakan salah satu negara dengan pariwisata terbaik. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapatan antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Tapi India juga memiliki kekurangan. Penduduk badan eksekutif atau kabinet sangat bergantung pada mayoritas penduduk parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. India mempunyai ekonomi yang buruk. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas, karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Republik India adalah sebuah negara di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa, dan adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografi. Selanjutnya yang ketiga ada Timur Leste. Perekonomian Timur Leste diklasifikasikan sebagai ekonomi dengan pendapatan menengah ke bawah oleh Bank Dunia. Banyak penduduk menganggur, sekitar setengah dari penduduk buta huruf. Negara ini masih harus mengimpor banyak barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Timor Leste atau secara resmi bernama Republik Demokratis Timur Leste, yang sebelum merdeka bernama Timur Timur, adalah sebuah negara pulau di Asia Tenggara. Negara ini berada di sebelah utara Australia dan bagian timur Pulau Timor. Kelebihan negara Timur Leste adalah tempatnya dan pemandangannya yang indah, wilayah yang bagus, memiliki cuaca yang panas. Kekurangan negara Timur Leste adalah banyaknya lokasi rawan penyelundupan, banyaknya lokasi rawan kekerasan, cuaca panas yang terkadang ekstrim, transportasi relatif sulit dan mahal, akses informasi yang minim. Yang keempat itu ada Filipina. Pertumbuhan ekonomi Filipina masih terhambat oleh hutang sebesar sekitar 77% dari PDB. Alokasi dana untuk hutang lebih tinggi daripada untuk Departemen Pendidikan dan Militer digabungkan. Filipina atau Republik Filipina adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di lingkaran Pasifik Barat. Negara ini terdiri dari
7.641 pulau. Kelebihan negara Filipina adalah terdiri dari beribu pulau dan termasuk negara kepulauan. Jadi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berlimpah. Selain itu juga terletak di tempat strategis yang dilalui jalur perdagangan dunia. Kekurangan negara Filipina itu juga ada karena bentuk negaranya yang berkepulauan, maka negara ini rentan terhadap penyelundupan barang-barang haram seperti narkoba dan pistol. Selain itu rentan juga terhadap budaya luar. Sebenarnya yang kelima itu ada Thailand. Thailand atau Kerajaan Thai yang lebih sering disebut Thailand dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa aslinya Main Thai adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Thailand adalah negara netral, karena itu juga sering disebut border state, artinya negara penyangga atau negara pemisah. Thailand memisahkan Myanmar di sebelah barat dan dengan Laos dan Vietnam di sebelah timur. Jadi kelebihan dari negara Thailand itu sendiri adalah tidak pernah dijajah, hasil panennya bagus dan meningkat tiap tahunnya, kotanya bersih dan rapi, orang-orangnya pada baik hati dan ramah seperti kayak Singapura. Thailand juga tempat transportasi antara Asia Tenggara. Kurangannya budaya daerahnya yang tercemar. Terus kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, yang kaya akan sumber daya manusianya, apakah bisa sih Indonesia ini maju? Tetapi ada beberapa ramalan tentang Indonesia yang akan menempatkan diri pada posisi yang sangat tinggi pada tataran negara maju di permukaan bumi. PwC, Konsultan Ekonomi Internasional, telah mengumumkan proyeksi pertumbuhan global jangka panjang sampai dengan tahun 2050. Pada proyeksi tersebut tertera negara Indonesia yang berpotensi menjadi rekayasa ekonomi terbesar keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sebagai catatan, pengumuman ini keluar beberapa waktu sebelum pandemi COVID-19 yang tentu saja akan banyak pengaruh pada pertumbuhan ekonomi dunia. Hal yang pasti sedikit banyak akan berdampak pula pada proyeksi yang dibuat oleh PwC tersebut. Ada beberapa lembaga dunia lain juga menyebutkan hal yang mirip seperti yang diutarakan PwC tersebut, bahwa Indonesia akan masuk menjadi kelompok negara maju. Ramalan atau prediksi dari sebuah proyek yang sangat masuk akal. Negara Indonesia yang begitu luas dan kaya dengan kandungan rekayasa alam, ketika mendekati tahun 2050 sudah diperiksa kedudukannya akan berjumlah lebih kurang 320 juta jiwa. Ramalan dan prediksi tentang Indonesia yang akan menjadi sebuah negara maju ke depan banyak dilakukan oleh pihak luar negeri. Orang dari luar yang menjadi Indonesia dengan sedemikian banyak potensi yang dimiliki, hampir tidak ada yang bisa membuat perkiraan bahwa Indonesia akan menjadi negara gagal. Pasti akan jauh berbeda apabila mereka melakukan pengamatan dari dalam negeri Indonesia. Salah satu persyaratan utama bagi Indonesia yang menemukan banyak perbedaan untuk mampu menjadi negara maju adalah faktor kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Di samping tentu saja masih banyak persyaratan-persyaratan lainnya. Dalam mayoriti faktor kebersamaan ini terkandung di dalam makna dari bersamaan kerja keras untuk memperjuangkan Indonesia menjadi makmur dan sejahtera. Masih merajalela korupsi, tajamnya perbedaan pendapat para elit, dan hambatan birokrasi dalam banyak urusan serta disiplin masyarakat yang masih rendah. Hanya beberapa hal saja dari sekian banyak kompleksitas hambatan yang dapat menjadi faktor penghalang kemajuan Indonesia. Belum lagi berbicara tentang tata kelola pemerintah yang katanya
berdasar pada sistem demokrasi yang pada kenyataan disisi dengan banyak kegiatan demokrasi yang tidak kunjung padam. Hal ini memunculkan pertanyaan, kapan kerjanya dan juga kapan bersamanya. Singkat kata, bila ada kebersamaan dalam upaya maju menuju Indonesia maju, maka berbeda pendapat dan penilaian berbeda akan menjadi sangat cair untuk diselesaikan. Jadi Indonesia itu akan maju apabila masyarakatnya mau bekerja sama untuk sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Itu saja mungkin dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.